Hai guys, aku Andriaan. Jadi hari ini aku nge-vlog perjalananku di lokasi yang dianggap sebagai kerajaan gaib di Kalimantan Tengah. Di belakangku ini namanya Kalap. Ini Kalap Gadur. Jadi di sini adalah lokasinya kota gaib. Kalau kalian mengenal kota gaib Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan, itu lokasinya tidak diketahui. Tapi kalau yang kota gaib di Kalimantan Tengah ini diketahui lokasinya dan tepat di belakangku ini. Lokasinya ini tepat sekali berada di pinggir pantai. Aku balik kameranya ya, bentar. Gimana cara ngebaliknya? Itu hantu ini kamera. Nah, pokoknya itu di belakang sana itu tuh pantai. Aku balik kamera aja deh, nggak usah pakai mukaku ya guys ya. Aku ceritakan tentang tempat ini ya. Ini mana apa pencet matinya nih? Bingung kali aku ya Tuhanku, maklum guys, HP baru. Udah jadi seram aku cerita nih. Nah, itu di belakang itu laut guys. Gimana sih cara ngezoomnya? Ya Tuhanku, gimana caranya ngezoom? Oh gitu, dipencet sini. Nggak bisa lagi. Nah gitu. Nah itu laut guys di belakang sana guys. Itu langsung laut lepas di sana guys. Oke. Dan untuk lokasinya ini seluas ini namanya Kalap ya, nama tempat ini Kalap. Dan lihat, tidak ada pohon tinggi, seperti bisa disebut padang savana ya. Uniknya di sini adalah apabila ada pohon, ini pohon galam ya. Tahu galam? Kalau nggak tahu galam, yang dijadikan minyak kayu putih itu, pohon kayu putih. Ini biasanya pohon ini mampu tumbuh lebih dari bisa sampai 2 meteran ya. Tapi pohon di sini tidak bisa tinggi melebihi sepinggang orang dewasa. Aku balik lagi kameranya. Gimana cara ngebalik kameranya pula? Ya Tuhanku, ribet kali aku. Nah, jadi cuma semampu ini dia tingginya. Habis itu dia terbakar. Dia langsung kebakar. Semua tanaman di sini tidak bisa tumbuh tinggi, pasti akan semacam terbakar gitu, sampai tanah-tanahnya pun hitam. Padahal tidak ada yang membakar lahan di sini. Tidak ada bekas tanda-tanda api di sini. Tapi selalu seperti terbakar. Nah. Oke, aku akan menceritakan tentang tempat ini beserta nanti aku gambarkan bagaimana keadaan di sini beserta makhluk-makhluknya ya. Tapi aku jangan cerita di sini deh, rada takut soalnya. Nanti pas di rumah aja aku isiin suara ya. Jadi tempat ini tuh semacam perkotaan. Aktivitas di sini layaknya aktivitas manusia. Hanya saja yang melakukannya adalah para jin. Di sini ada pasarnya, ada rumah-rumah, gedung-gedung. Fasilitasnya lebih maju daripada manusia, lebih megah daripada manusia. Disinilah perkotaannya, yang betul-betul kota gaib yang bisa dilihat lokasinya dengan tepat. Berbeda dengan kota gaib Saranjana yang lokasinya tidak bisa ditemui oleh orang awam. Namun di sini lokasinya terpampang nyata, hanya saja yang melihat lokasi ini dan aktivitasnya hanya orang-orang tertentu. Namun banyak yang bilang bahwa semua aktivitas yang ada di sini saat malam akan terlihat apabila kita berada di laut sebelah sana. Di tempat ini banyak berbagai macam-macam tumbuhan, termasuk di sini ada juga yang tumbuh ini tanaman kantong semar. Seperti pada umumnya tempat keramat, pasti akan ditemui monyet yang sangat friendly dengan manusia. Di sini pun begitu. Ada begitu banyak monyet yang sangat akrab dan bersahabat dengan manusia. Namun perjalanan kulanjutkan karena aku mencari sosok seorang monyet yang sangat keramat. Dia sangat berbeda. Jadi perjalanan aku teruskan dan masih belum bertemu dengan sosok monyet tersebut. Banyak orang awam bilang bahwa saat malam hari ketika berada di lautan, kota gaib ini akan terlihat banyak sekali lampu yang kelap-kelip, sangat indah dan megah.
Kemudian aku bertemu lagi sekelompok monyet, namun yang aku cari masih belum ada di sini. Walaupun begitu, monyet-monyet ini tetaplah keramat, tidak bisa ditertawakan, tidak bisa disakiti. Berani menyakitinya, maka siap dengan resikonya, karena sudah sering terjadi, bahkan ada yang ingin memeliharanya, dia langsung sakit. Selanjutnya, aku mampir di bagian kalap cabang, yaitu sebelahnya dari kalap gadur. Kalau kalap gadur itu terkenal dengan kota gaibnya. Tidak ada yang berani tinggal di situ. Kalau ini kalap cabang pernah dibikin sebagai bukem atau bumi perkemahan. Waktu itu aku masih SMA. Kami berkemah di sini dan yang terjadi adalah hampir semua tenda mengalami kesurupan. Satu tenda minimal satu yang kesurupan. Hanya inilah yang tersisa. Mari kita lihat-lihat ke tempat ini sejenak. Ini dulunya merupakan tempat semacam kantin, jual makanan dan minuman kepada orang-orang yang berkemah di sini. Namun, untuk saat ini hanya ini yang tersisa. Di tempat ini ramai. Ada anak kecil berlarian. Ada yang sedang diam, seperti terlihat murung bersedih. Nah, di pojokan ini ada yang sedang merenung, diam, seperti orang bersedih. Lalu aku putuskan untuk keluar dari tempat ini karena dia merasa tidak nyaman dengan keberadaanku. Ya, inilah tempatnya yang dinamakan Kalap Cabang. Dulu di sini tempat orang dibuka untuk kemah, tapi cuma satu kali mengadakan berkemah dan tidak dilakukan lagi karena memang tidak pantas, tidak cocok untuk dijadikan bukem, bumi perkemahan. Banyak yang kesurupan. Satu tenda itu hampir 5 orang yang kesurupan. Ya kalau yang untuk untuk siswa-siswanya ya setidaknya satu lah yang dalam satu tenda itu biasanya satu yang akan kesurupan. Panas sekali di sini. Ini merupakan suasana kalap atau kota gaib yang ada di sini. Di saat senja menjelang maghrib, matahari sudah mau tenggelam. Dan inilah keadaannya saat menjelang malam. Di perjalanan ini macam-macam yang akan terlihat. Ada orang menyeberang, nenek-nenek, anak-anak. Bahkan tercium aroma yang kurang sedap. Dan ada juga wangi-wangian bunga. Namun jangan pernah sesekali menegurnya, mengata-ngatain, ataupun mentertawakan. Karena bisa berakibat fatal. Seperti pengalamanku, kami waktu itu mencium aroma kentut,
Temanku langsung bertanya, ini siapa yang kentut? Pada saling menyalahkan dan tertawa. Seketika itu juga langsung mogok. Karena mereka tersinggung. Sama halnya ketika kita bertamu ke rumah orang. Apabila kita berucap yang tidak baik di rumah orang dan pemilik rumah tidak senang dengan perilaku kita, maka dia juga akan marah. Dia tidak mengganggu, tapi dia juga tidak ingin kita mengganggu mereka. Di sini aku berhenti sejenak karena aku melihat sesuatu, dan ini sebenarnya baru maghrib tapi suasananya sudah gelap sekali. Aku coba menggunakan senter melihat sosok tadi, karena jujur kami hampir menabrak anak kecil. Matahari padahal masih ada, langit masih terlihat terang, tapi tepian jalannya sudah seperti tengah malam. Ini jujur aku sangat tidak enak berada di sini, merinding, ada takut, karena memang tempat ini banyak sekali mereka ngeliatin. Jadi gue putuskan untuk berhenti dan melanjutkan perjalanan untuk pulang. Sekian perjalananku di sini, nantikan perjalananku di tempat lainnya.